desa ini kan banyak komponen nih. Iya. Nah, salah satunya alhamdulillah Desa Tulungrejo itu termasuk desa adat. Maaf ya, katanya sebagai desa terbaik gitu ya. Ya, ya, Jalannya itu ya. kan masih, aku lihat masih berlumpur dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan cara ini dalam waktu 2 jam selesai. Malam longsor lagi sebelahnya karena mau dilanjutkan. Iya. Kan itu 2 hari itu di situ. Halo Sobat Ladon, pada podcast kali ini kita akan mendalami perjalanan Desa Tulungrejo sebagai salah satu desa yang berprestasi serta ikonik di Kota Batu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Desa Tulungrejo ini bertransformasi serta beradaptasi di tengah-tengah modernisasi tanpa harus kehilangan identitas budaya serta tradisinya. Langsung saja, saat ini kita telah hadirkan Bapak Kepala Desa Tulungrejo, Bapak Sulyono. Halo Pak Sulyono, Nggih. apa kabar? Baik, Mas. Sehat ya? Mas Gandeng sehat-sehat. Wah, Pak Sulyono ini wajahnya ceria banget nih. Ya, barusan jamu Mas ini kan. Apa Pak, boleh nggak diceritakan secara sekilas nih tentang Desa Tulungrejo ini seperti apa dan yang menjadi identitas desa ini seperti apa? Sebenarnya Desa Tulungrejo itu sama kok Mas dengan desa-desa yang ada di Kota Batu, sama. Konteksnya adalah pedesaan, kemudian seiring dengan adanya perkembangan atau istilahnya tren, sekarang kan zamannya pariwisata begitu ya. Bagaimana Tulungrejo ini akan menjadi sebuah desa yang dikangeni. Dikangeni dulu kan begitu. Iya, yang pasti harus kangen dulu supaya orang kembali lagi. Iya, dikangeni. Bukan hanya sebagai kunjung dan berkunjung, enggak. Sebagai kangen. Otomatis dari sebuah desa yang ingin dikangeni, atau istilahnya desa-desa yang ingin mendapatkan nilai tambah dari pendapatan aslinya, itu kan harus ada yang dilakukan secara ikonik, kalau bahasanya itu yang sekarang harus ada ikon, harus ada jati diri lah, seperti itu. Salah satunya karena kami sudah berada di ketinggian, daerah dingin. Kalau bahasanya Tulungrejo itu ngadem, ya ngadem, adem-ademan gitu. Batu sejuk. Iya, barusan sejuk itu aja. Oke. Iya, ya Mas. Terus kemudian dengan itu kita kelola. Saya itu sebagai kepala desa kan mulai tahun 2013. 2013. Ya. Tentunya Kota Batu kan sudah maju. 11 tahun berarti ya? Ya, sudah maju kan Kota Batu. Sebagai daerah dulu agropolitan pertanian, kemudian diubah menjadi Kota Wisata Batu. Semoga nanti Pak Presiden bisa memperkenankan Kota Batu sebagai kota wisata secara nasional. Semoga kan. Kami minta dukungannya seperti itu. Nggih. Berarti identitasnya dia lebih ke daerah-daerah pertinggian gitu ya. Berarti biasanya cocok seperti misalnya Turki dan lain sebagainya itu ya. Itu kan bagian dari salah satu dari kalau wisata ya Jeep itu kan wisata minat khusus ya. Sebetulnya untuk memperkenalkan desa-desa kami. Apakah Desa Tulungrejo enggak? Desa sebelah, misalnya Sumbergondo, Sumber Berantas, kemudian desa kami Punten dengan jeruknya, kemudian Gunung Sari dengan bunganya. Kita putar. Kenapa pakai Jeep? Biar ke lahan. Biar tahu. Biar tahu. Istilahnya desa itu kayak apa sih? Nah, oh ternyata kangen. Nah, untuk paketan, misalnya dari desa sebelah menyebelah sebagai dukungan kami, itu kan memang kolaborasi seperti itu. Ya, karena konsep wisata itu nggak bisa sendiri. Harus rangkaian. Harus begitu. Kita sama dengan pelaku-pelaku usaha ya, juga. Wisata usaha ini. Nah, kemarin kan Desa Tulungrejo itu sempat menyabet gelar nomor 1 nih sebagai salah satu desa terbaik nasional tahun 2024. Boleh nggak diceritakan inovasi dan gebrakan apa yang dilakukan saat itu sehingga mendapatkan award dari Kementerian Dalam Negeri? Ya, kalau itu tidak terlepas dari semua pemerintah kota, baik Pak PJ Wali Kota, kemudian dengan semua dinas, kemudian desa-desa di Tulungrejo, desa-desa sekota Batu yang mendukung. Kemudian pelaku wisata, semua yang ada di Kota Batu. Kan nggak bisa sendiri. Nah, sehingga Desa Tulungrejo ini menjadi terpilih. Ya Alhamdulillah itu berkat kita semua. Bukan berkat Desa Tulungrejo sendiri, enggak. Berkat semuanya. Ada sinergi dari keseluruhan. Semuanya nggak bisa sendiri. Maju sendiri itu kan nggak bisa, Mas. Nggak bisa.
Nah, jadi sebenarnya Desa Tulungrejo ini sudah kita tata sedemikian rupa. Kami selaku kepala desa yang dilantik 2013 yang tadi hanya meneruskan nyambung ektafet dari kepala desa ke kepala desa dulu, zamannya Pak Pras, zamannya Pak Prawoto dan seterusnya. Kemudian kita branding, kita tata, kita rangkai. Nah, rangkaian inilah yang menjadi pembeda dari desa-desa lain mungkin se-Indonesia. Kami punya master plan-nya desa. Master plan-nya desa. Ya itu yang nggak ada di desa-desa lain itu. Master plan itu seperti tata ruang gitu? Tata ruang, kayak kalau kota tata ruang. Dan ini dulu kami mengajukan dari Bu Wali Kota Bu Dewanti yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, kembali lagi nggak bisa sendiri. Nah, kami minta, bagaimana desa ini? Nah, ini kami minta tahun berapa? Kira-kira tahun berapa Mas itu? Ayo, dengan perkiraan aja. Tahun berapa? 2000. Mulai tahun 2016, 17, 18. Dan ini dibukukan di master plan. 2018 kita sudah tertata baik. Sehingga akan menjadi satu kesatuan. 3 tahun ya? Ya, 2016. Makanya saat kita kepingin maju, nggak bisa instan, nggak bisa. Harus tertata. Nah, apa sih potensi? Nah, itu potensi yang ada desa itu adalah salah satunya apa yang dimiliki desa. Mungkin desa-desa lain, apakah kami terbaik? Enggak. Mungkin saat ini yang terbaik, nanti disusul desa-desa lain. Nah, maaf, aku potong tadi. Master plan itu dalam seperti apa? Contohnya apa? Kalau master plan itu kan ya master plan desa, semua wilayah dipotensi. Apakah di sini udah? Ya salah satunya. Ini dibuat misalnya. Ya betul. Wisata, ini nggak boleh dibuat apa. Salah satunya begini. Salah satunya seperti itu, Mas. Kami punya master plan. Di situ ada selekta. Kemudian kami punya tanah kas desa. Tanah kas desa, termasuk TKD itu, yang kita kerjasamakan sama pihak ketiga. Kami punya Coban Talun. Ya, kami punya wisata PDA terluas di Asia Tenggara, yang luasnya 200 hektar. Oh, gimana itu, Pak? Nah, itu yang namanya ya ada di Junggo namanya. Itu ada satu hamparan 200 hektar full apel semua. Kemudian ada wisata pertanian. Ada semuanya. Saya tahunya di situ ada itu, apel celup itu, Mas. Kalau Mas itu apel celup, apakah Mas itu aja? Enggak, banyak situ. UMKM bikin apel celup. Itu ada apa? Varian. Apel bisa diolah menjadi keripik apel, jenang apel, rasa apel, kemudian wen apel, apel celup. Itu kan varian. Jangan apel ada. Belum ini, Pak. Varian, Mas, varian lah namanya ya. Itu khasanah seni. Tadi kembali ke pertanyaan itu, Pak. Inovasinya yang waktu itu bisa menyabet gelar award itu apa ya waktu itu? Kategorinya apa aja yang? Kalau lomba desa itu yang dinilai keseluruhan, Mas. Keseluruhan. Tidak hanya satu, mungkin wisata. Enggak, semuanya. Baik itu dari lingkungan, kemudian wisatanya, kemudian administrasi desa, kemudian sinergitas dengan dinas-dinas lain, kolaborasi dengan pihak ketiga, dengan pelaku wisata, semuanya kita full. Kalau yang namanya lomba desa itu keseluruhan ya mungkin alhamdulillah ini rezeki kita atau berkat doa Kota Batu kolaborasi ya, selain rezeki kan pasti juga usaha ya. Ya usahanya kita semua lah tidak bisa berproses ya. Oke, siap. Nah, dalam transformasi desa ini kan tentu saja tidak mudah ini, Pak. Tantangan utama yang dihadapi selama itu apa? Nah, kalau tantangan itu selama prosesnya ini. Ya. Ini Mas, kadang-kadang kita ini punya konsep ya, punya konsep. Kepala desa, kepala daerah, gubernur, Pak Presiden, siapapun yang menjadi pemimpin, itu kan punya konsep masing-masing kan. Nah, yang susah itu saat mau eksekusi, itu susah, mau eksekusi. Nah, karena di situ ada aturan peraturan. Nah, salah satunya adalah peraturan. Bagaimana kita tidak salah di peraturan itu sendiri, tidak salah dulu. Nah, kemudian bagaimana kolaborasi dengan pihak ketiga. Kan nggak mampu sendiri karena APBDes kami itu nggak mungkin membangun sekian, harus ada pihak ketiga atau dari dukungan dari masyarakat semuanya. Yang kolaborasi inilah yang membutuhkan semua komponen yang ada. Berarti tantangan utamanya lebih ke eksekusinya ya. Eksekusinya yang tujuan ya kan. Kalau konsep semua kan punya konsep. Iya benar-benar. Ya, semua punya konsep, tapi saat eksekusi, mengeksekusinya. Nah, kemudian eksekusi ada lagi. Nah, bagaimana mempertahankan?
Bagaimana menghasilkan itu yang. Nah, Iya, benar. apakah ini menjadi tanggung jawab kepala desa? Iya. Tapi bagaimana? Seluruh warga juga. Ya harus. Seluruh elemen masyarakat di semua desa elemen Tulung Rejo masyarakat dibantu Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah pemudanya, kota juga. pemerintah kotanya harus wajib kan. Anggaran kita dari mana kalau enggak dari pemerintah? Oh, oke. Nah, tadi bicara masalah mempertahankan nih strategi desa dalam mengelola perubahan ini agar tidak kehilangan identitas budaya lokal. Terutama budaya lokal. Ini yang unik. Nah, desa ini kan banyak komponen nih. Ya. Nah, salah satunya alhamdulillah Desa Tulung Rejo itu termasuk desa adat yang masih mempertahankan adat. Salah satunya hukum adat di Tulung Rejo masih dilaksanakan. Oh ya? Restorasi justice tetap kita laksanakan. Contohnya apa itu, Pak? Salah satunya kalau ada salah satu ya. Kampung enggak kan? Ya pengeroyokan lah. Anak-anak kalau paling ya. Iya. Kalau paling umum, Pak. Ya kalau istilahnya ya namanya yang di lingkungan itu kan ya seperti itu ya. Bagaimana sih kita menyelesaikan secara hukum tidak menyakiti antar. Ini kan sulit itu. Kalau di KUHP kan jelas. Oh tuntutannya segini. Paham namanya juga ya undang-undang itu seperti itu. Tapi bagaimana desa hadir? Bagaimana perlakuan ini? Tentunya itu tidak semua. Kalau istilahnya istilahnya pembunuhan atau pemerkosaan ya kita tidak mampu kayak gitu. Yang istilahnya termasuk kriminal, kriminal tingkat tinggi ya nggak bisa lah kayak gitu. Nggak bisa, itu tetap di ranah hukum. Tapi saat ketentraman, kemudian kebersamaan, inilah yang kita gali. Enggak tadi. Ya nanti jenengan kalau pas kami ya semoga jangan ya pas restu justice nanti ada kami. Apa contohnya? Satu aja kira-kira. Satu aja kami pernah. Kesalahan apa, terus hukumannya apa? Itu pas ada pengeroyokan. Pengeroyokan itu maksudnya? Ya anak-anak itu kan. Oh, ya di anak dikeroyok kan, berkelahi kan itu. Seperti dibully gitu. Nah ya dibully. Kemudian kita selesaikan nih. Bagaimana caranya? Di situ ada rembuk adat, kemudian musyawarah adat, yang terakhir sidang adat. Kita tetap kita tetap mengundang dari kepolisian, baik dari pihak Polres maupun Polsek, kemudian dari kejaksaan, tokoh-tokoh adat, harus hadir. Oke, terus hukumannya apa waktu itu? Nah, kalau hukumannya yang namanya sanksi kalau kami sanksi tentunya didenda. Denda, oke. Nah, dengan denda adat ada itu. Dendanya apa? Salah satunya harus membantu pengobatan bagi si yang dikeroyok tadi. Oke. Ya, itu denda. Sanksinya apa? Ya. Ini kan sanksi sosial itu. Ya. Karena di sana ada gereja, ada pura, ada masjid dan langgar, ada fasum, sungai. Ya itu yang dibersihkan begitu. Area ini. Itu sanksi. Ya, yuk dibersihkan. Sehingga ya alhamdulillah bisa selesai. Oke, wah. Berarti masih tetap memegang budaya adat adatnya seperti hukum itu. adat juga ya. Ya. Nah, program khusus untuk memberdayakan masyarakat desa agar ikut berperan dalam transformasi ini gitu. Tetap kalau desa program khusus nggak buat masyarakat? Ya ada. Pertama kita harus rembuk dulu lah. Namanya desa itu kan tidak lepas dari rembuk musyawarah. Ya, okay. Salah satunya dari pemberdayaan kita tetap peningkatan SDM. Kita mendatangkan akademisi, kemudian praktisi, diedukasi bagaimana caranya. Baik di UMKM maupun di individunya, di skillnya juga bisa. Dan itu caranya kami seperti itu. Tapi untuk dampak bagi generasi muda nih Pak, dalam keterlibatan pembangunan desa, bagaimana? Ya kalau generasi mudanya di situ. Pemuda ya harus ikut dong, salah satunya adalah ikut musyawarah, kemudian diajak. Kemudian bagaimana sih cara harus berperan kan begitu. Karena generasi muda ini kan sebagai penerus. Kadang kan pola pikirnya beda apalagi. Ya, enggak apa-apa anak muda kan begitu. Sekarang kan kadang-kadang ada pola pikir yang berbeda daripada gen-gen yang enggak apa-apa lah, enggak apa-apa kan. Baby boomer atau apa anak muda itu kan remaja kita atau istilahnya generasi muda. Kalau bahasa desa itu karang taruna ya. Sifat ingin tahunya kan tinggi. Pasti. Dulunya kan nanya sama protes kadang-kadang dianggap kita enggak kan harus kita diedukasi kan.
Nah, di edukasi ini supaya apa? Sama-sama melihat desa ini selaku tempat hunian kita bersama, tempat kita tidur, tempat kita mencari nafkah, minta kekerabatan, sehingga di situ muncul kebersamaan dalam hal pembangunan. Makanya Tulungrejo itu hampir 70% itu di pemberdayaan, bukan di fisiknya. Kalau pemerintah begitu, kami lebih mengutamakan pemberdayaannya. Ya. Mantap. Nah, sekarang kan kemarin diambil dari viva.go.id tanggal 27 Januari. Ada jalan menuju Pura Luhur Giri Arjuna longsor. Itu solusi ke depannya gimana itu? Nah, itu kan sebagai desa, ya maaf ya, katanya sebagai desa terbaik gitu. Jalannya itu kan masih, aku lihat masih berlumpur dan lain sebagainya. Apakah ada mungkin di Makadam atau ada kan? Mungkin ada masukan ke depannya seperti gimana? Apalagi udah langganan kan? Ya, langganan. Ada mitigasinya itu. Tiap tahun kita mitigasi. Kami tahu karakter tanah yang di sana. Oh, ini kalau hujan lebih dari 3 jam, ini akan longsor. Kan ada penahan longsor. Iya, potensi longsor kan. Nah, kebetulan yang tanah ke Pura ini belum ada penahannya. Apalagi Pak PJ udah datang, harusnya lebih gampang tanda tangan. Ya, makanya nanti kan dari pemerintah kota kami nggak bisa. Kalau ada yang hal-hal besar seperti itu kan nggak bisa. Nanti ditata sedemikian rupa. Tapi mitigasi kami yang ada di Tulungrejo tahu mana potensi banjir, mana potensi tersumbat. Maka kita ada grup atau istilahnya namanya tangguh bencana itu yang di desa ada. Tahu itu. Dan itu 98 akurat. Nanti akan terjadi longsor, akan terjadi. Nah, selang berapa jam atau berapa menit, ya memang longsor. Karena apa? Intensitas dari hujan itu. Nah, kemudian dengan cara ini dalam waktu 2 jam selesai. Nah, malam longsor lagi sebelahnya karena mau dilanjutkan. Kan itu 2 hari itu di situ. Sehingga alhamdulillah lah dari Pak PC, kemudian dari teman-teman relawan, dari Pak RT, Pak RW, Linmas, semuanya, Babinsa, semuanya, alhamdulillah selesai. Sebenarnya kan Pura Luhur Giri itu kan menjadi salah satu. Ya, wali songonya saudara kita dari Pak. Ya, benar. Berarti rencana eksekusinya apa ini? Kapan kira-kira? Ya, mohon untuk ini karena supaya orang-orang jadi wisata spiritual juga di situ bisa. Pak Wali Kota terpilih kan dilantik. Bisa setelah ini kan juga kan. Ya Pak Wali Kota nanti biar difasilitasi lah kayak apa. Kayak dulu sebelum di hot mic itu kan sekarang udah di hot mic. Oke, siap. Semoga Pak Wali Kota juga habis ini nanti saya share juga ke Pak Wali Kota. Ya harus dong, harus mendengarkan keluhan kita. Gitu. Oke, Pak. Nah, ini kemarin saya ada beberapa pertanyaan dari netizen. Kita sempat mengajukan beberapa, kita akan podcast dengan Pak Sulyono, Kepala Desa Tulungrejo. Nah, responnya cukup banyak nih, tapi saya ambil beberapa. Salah satunya dari Victovan 96. Dengan mendapat penghargaan desa terbaik, tentunya itu meliputi semua hal. Dan saya mau izin tanya, Pak, kepada Pak Sulyono. Sebagai Kepala Desa Tulungrejo, bagaimana sih tingkat kesadaran warga terhadap lingkungan dan tingkat pendidikan beserta kesehatan masyarakat desa? Ya. Lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau kesehatan, alhamdulillah, salah satu desa. Dari saya lain. Untuk pencegahan stunting, kami desa itu kan istilahnya kerjasama sama rumah sakit dengan dokter ahli gizi. Itu per anak yang stunting itu 500.000 ya, per anak yang stunting. Jadi alhamdulillah peningkatannya, alhamdulillah lah. Kalau tingkat kesehatan. Kemudian kalau kesehatan masyarakat sendiri, kemudian kami Desa Tulungrejo tahun 2025 ini akan membayarkan BPJS Ketenagakerjaan yang rentan dari PAD. Dari PAD. Selama ini kalau lembaga-lembaga desa kita anggarkan dari anggaran desa, dari ADD. Tapi yang dari PAD ini
pelaku-pelaku Yang wisata. rentan itu maksudnya yang nggak bisa bayar gitu atau gimana? Iyalah Pak, kayak namanya buruh Oke. tani, kemudian pemecah batu, salah satunya ojek itu kan, nah, kita Disupport bayar sama ke BPJS Ketenagakerjaan nanti Oke. dari kami dari PAD ini, PAD dari itu pada ya. tahun ini. Kemudian kalau pendidikan ya kami tahun ini menganggarkan bagi yatim piatu, fakir miskin, udah kita data, kita anggarkan dari PAD sekitar 40% dari perolehan. Itu sekitar 200 juta lah 200 per juta. tahun nanti. Sekitar itu. Semoga nanti di pendidikan, di kesehatan, kemudian di apa namanya? Lingkungan. Lingkungan. Untuk masalah lingkungan. Kalau lingkungan beda, nanti ada sendiri. Oke, lingkungan Ya beda kan, sendiri. kalau di PAD nanti kan kita fokuskan di kesehatan masyarakat yang rentan, kemudian pendidikan yang rentan, kemudian seperti itu. Mungkin lingkungan yang dimaksud ini sinergi antara pembangunan modernisasi yang Tulung Rejo ini dengan lingkungan. Iyalah Apakah Mas, ya. tetap dengan konsep pembangunan hijau berkelanjutan Nggih. atau seperti gimana gitu? Kami termasuk membayar BPJS Ketenagakerjaan paling banyak di Kota Batu. Oke. Iya, hampir 900 orang, Mas. Nah, 900 orang. nanti kita tambah mungkin dari anggaran kita dari PAD itu bisa mencapai sekitar 1.200 orang lah, semuanya. Jadi Pak Sulyono ini sosialnya tinggi juga ya. Kan Iya. saya dengar kan juga kalau ada yang sakit warganya langsung Pak Sulyono datang sendiri, Ya, berkunjung sendiri. ya kalau ya namanya ya membantu Mas, tapi kami juga ada keterbatasan waktu mungkin ya seperti itu. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Arvino 1011. Destinasi wisata unggulan di Desa Tulungrejo, Pak, yang wajib dikunjungi apa? Yang wajib dikunjungi Peti Apel lah, wajib Peti lah. Apel. Nah, kalau Oke. ke Kota Batu, Nah, kalau enggak Peti Apel namanya bukan ke Batu dong. pasti. Apakah Peti Apel aja enggak? Nah, Harus petik bunga. Peti bunga. Lokasinya juga diberitahu, Pak. Nggak Ya, tahu. kalau Bunga di mana? ya kalau petik bunga mungkin di desa-desa lain lah, Oke. mungkin desa kami kayak Sumberjo, kemudian ya Sumberjo, kemudian Gunung Sari, kemudian petik sayur di Sumber Berantas, di kami juga ada. Ayo dipilih aja mana yang suka kan begitu. Kalau peti apelnya tadi lokasinya di mana? Ada yang di 200 hektar 200 itu, hektar itu. yang Oh. kawasan itu kan ada. Kan? Oke, berarti yang paling penting adalah peti apel. Ya petik dulu. apel. Ndak ke Batu kalau ndak petik apel. Kan Iya. belum ke Batu juga. Long ikonnya aja udah Iya. di tempat sana di alun-alun ya. Kalau beli di pasar namanya ya ikon kita seperti itu. Oke, siap. Wisata jeep lah paling enggak. Oke, lalu pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari Freya Hutchison 75452. Kalau ada tiket satu pintu lalu tur ke seluruh wisata Tulungrejo menarik nih. Ya menarik. 2 hari dong. Ya, Kalau 1 hari enggak bisa loh. maksudnya seperti tiket free pass. Iya, gitu, seperti boleh, wisata. boleh. Mungkin Ada siapa tahu macam-macam. dari desa gitu menyediakan. Mulai 150.000 tiket wisata. Oke. Sampai Itu kemana aja jalurnya? Ya ada kan ada itu ada ketentuannya. Ya sedesa Tulungrejo sampai 1.500.000. Ada targetnya juga ini. Iya ada. Ada Oke. nanti paketannya di BUMDes itu ada. Tinggal pilih aja. Oke. Berarti sudah ada ya? Sudah ada. Berarti orang kalau belinya di mana nanti? Belinya di BUMDes bisa, Bisa. di pelaku-pelaku wisata bisa. Kan kita paketkan Oke. itu. Paket ini lebih hemat kok sebenarnya. Kan sama nginapnya, sama makan, sama minum. Itu nginapnya itu apa? Alam di alam atau Enggak lah. Di alam kan menarik juga kan banyak yang camper van. Ya Itu ya orang bisa, kan ingin bisa. tantangan Kalau yang itu kan baru, pilihan. Pilihan. Nginep di hotel atau nginep di campervan Atau di atau nginep di camping bahasanya begitu. Atau di Terserah mau mau atau di balai apa. desa boleh. Boleh lah. Tapi jangan lah. Kita Perlu ya? kan menganggap Heeh. tamu itu kan raja. Iya. Kita spesialiskan kan. Siap. Oke, terima kasih Pak. Nah, terakhir nih, harapan untuk Desa Tulungrejo 5-10 tahun ke depan nih. Dan satu pesan yang ingin Anda sampaikan ke pendengar podcast ini tentang Tulungrejo. Harapan kami kepada seluruh umumnya Kota Batu, wabil khusus warga kami Desa Tulungrejo, ya jaga kekerabatan. Pesan kami kan seperti itu. Karena kekerabatan, seduluran, itu yang bisa kita maju itu. Ya, itu pesan. Kemudian Oke. harapan kami Harapan dengan adanya banyak kunjungan dengan ke Kota Batu,
secara umum bisa meningkatkan pendapatan PAD Kota Batu, kemudian dari desa, UMKM, bikin nyaman di Kota Batu. Ya. Siapapun yang datang di Kota Batu, secara umum, khususnya di Tulungrejo, jadikan saudara. Supaya ada keterikatan. Yang kangen tadi, kangen ke desa seperti itu. Mungkin tadi yang secara mapping tadi mungkin ada mau bangun apa gedung tingkat 5 untuk ada kayak gitu kan kalau kami kan bisa harapan ya harapan pasti ya kan ada. monggo kalau ada harapan mau bangun itu kan fasilitas melengkapi. Tapi kalau dasarnya enggak kangen, kalau kangen itu apa? Dulu, meskipun tidur dimanapun kan seneng. Oh, namanya kangen. Siap. Kangen Kota Batu, kangen desa wisata Tulungrejo. Apakah Tulungrejo enggak? Semuanya. Seluruh desa wisata yang ada di Kota Batu. Oke, terima kasih Pak Julono. Terima kasih Pak karena telah berbagi banyak hal tentang perjalanan Desa Tulungrejo yang luar biasa ini. Dari desa tradisional menjadi pusat wisata yang terus berkembang. Dan semoga Desa Tulungrejo ini juga menjadi inspirasi untuk desa-desa lainnya. Amin. Oke Sobat Ladong, jangan lupa kunjungi Desa Tulungrejo untuk menikmati keindahan alamnya serta keramahan desanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.